can feel you near me, even when you are far. I can barely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Asria. Saya mahasiswi dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama saya Aida Hoirunisa. Saya mahasiswi dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nama saya Devi Anggraini, mahasiswa UHAMKA, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini, saya dan teman-teman saya akan memperlihatkan video mengenai adaptasi pelaksanaan pengenalan lingkungan persekolahan. Mari kita simak videonya. Sekolah SMA Ciseeng, mayoritas kultur sekolahnya itu seperti apa ya Pak? Di lingkungan Ciseeng, lingkungannya masih daerah pedesaan ya, mayoritas para buruh pasar, petani, ya masih lingkungan pedesaan lah, dari menengah ke bawah. Untuk budayanya masih kedaerahan, biasanya di sini budaya masih keagamaannya masih kental lah. Ya baik, kalau gitu ya. Baca. Kalau untuk sekolahnya Pak, sekolah SMA Ciseeng bagaimana? Untuk akreditasinya alhamdulillah tahun kemarin kita sudah masuk ke nilai A lah. Nilai A. Jadi sudah kriteria A. Nilainya 92. Jadi kriteria udah kriteria sangat baik lah. Apa yang diterapkan dalam pendisiplinan siswa, seperti ada peraturan tertentu kah? Ya, untuk menetapkan tentang kedisiplinan kita masuk jam 7. 7.15 kita bel jam 7. Untuk kedisiplinan kita siswa diberi buku poin. Jadi siswa itu nanti akan kalau melakukan suatu pelanggaran kita ada poin-poinnya. Jadi batas poinnya berapa? 100 Pak ya? Batasnya 200. Batasnya kalau lewat 200 dikeluarkan. Selanjutnya itu siapa saja nama-nama yang termaksud ke dalam organisasi sekolah? Siapa yang organisasi sekolah ya semua kepala sekolah, nanti di bawahnya kepala sekolah, kepala TU, di bawahnya lagi ada staf atau staf untuk ya kalau disebutkan satu. Jadi urutannya kepala sekolah, komite. Tugas pokok dari masing-masing pejabat itu yang ada dalam struktur organisasi itu biasanya apa Pak tugas-tugasnya? Jadi dalam manigram yang pertama dari atas itu kepala sekolah, dalam di bawahnya Wakasek ada 4, Wakasek kurikulum, Wakasek siswa, Wakasek sarpras, Wakasek humas. Nah, di kepala sekolah sudah jelas ya manajemen sekolah. Untuk dibantu oleh kurikulum ya, kurikulum tugasnya ya memfasilitasi guru dalam belajar mengajar, membuat jadwal, semuanya berhubungan dengan kegiatan belajar. Untuk Wakasek tugas pokoknya adalah membuat program tentang peningkatan sarana prasarana sekolah. Yang ketiga adalah Wakasek kesiswaan membidangi dalam kesiswaan, kedisiplinan, menaungi ke ekstrakurikuler dan sebagainya dengan siswa. Yang terakhir adalah humas. Humas itu hubungan masyarakat. Jadi membidangi dalam hubungan masyarakat, bisa MOU dengan instansi, bisa memfasilitasi orang tua, masyarakat sekitarnya. Dan untuk kabak TU-nya itu membidangi tentang kepegawaian, mungkin gaji, kepegawaian dan lain sebagainya. Itu untuk programnya. Selanjutnya, kalau untuk kegiatan kurikuler di sekolah, adakah berupa kegiatan belajar mengajar yang terjadwal,
alat peraga yang memadai dan laboratorium di sekolah. Bisa dijelaskan seperti apa, bagaimana fasilitas-fasilitas di sekolahnya gitu, Pak? Ya, untuk kegiatan ekstrakurikuler terjadwal ya, sesuai jadwal diprogramkan oleh masing-masing eskul. Dan sarananya, alhamdulillah kita sarananya baik, lapangan ada, untuk seni ada, dan ya cukup memadai. Jadi untuk lab di sini ada lab kimia, ada lab biologi. Ya kita belum lab fisika dan biologi. Untuk lab kimia kita belum punya. Ya mudah-mudahan tahun ini kita punya. Jadi untuk sarana-sarana yang disediakan sekolah, alhamdulillah kita sudah cukup memadai. Sekolah selalu mengadakan rapat-rapat tertentu setiap bulannya. Untuk rapat kita biasa, kalau kita kan sekarang udah selama rapat kita, alhamdulillah setiap rapat kita setiap 2 minggu sekali kita briefing ya, minimal sebulan sekali. Adakah kegiatan rutin kurikuler seperti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah? Untuk Mancis itu ada, untuk kegiatan kokurikuler dan ekskul itu ada. Biasanya kalau di sekolah itu kadang guru mapel juga ngajak anaknya pergi, misalnya ke tempat buat misalnya ke bank. Terus setiap tahun memang ada kegiatan study tour. Nah, study tournya itu perginya ke museum-museum, terus ke universitas, dan ke tempat bersejarah lainnya gitu. Apa aja gitu Bu ekstrakurikulernya yang ada di sekolah? Kalau untuk di Semancis ekstrakurikulernya itu banyak. Ada PMR, Paskibra, Pramuka, terus silat, ada tari modern, tari tradisional, itu ada. Rata-rata mereka hampir seminggu sekali mereka latihan di sekolah. Jadi ganti-gantian, misalnya Pramuka hari Rabu, PMR hari Kamis. Jadi kan karena lapangan yang nggak begitu banyak, tapi ketika mereka mau lomba, baru mereka setiap hari tuh latihan, kadang sampai dispen gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya dari Mbak Nisa. Seperti apa kegiatan-kegiatan berupa pembiasaan baik seperti bimbingan siswa? Kalau untuk di Semancis itu pembinaan itu diadain setiap hari Senin sama wali kelasnya. Jadi pembinaan misalnya ngasih tahu peraturan sekolah, itu kayaknya peraturan sekolah itu tiap minggu dikasih tahu sama wali kelas, biar mereka paham apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka langgar. Kalau untuk di Semancis itu pembinaan itu diadain setiap hari Senin sama wali kelasnya. Jadi pembinaan misalnya ngasih tahu peraturan sekolah, itu kayaknya peraturan sekolah itu tiap minggu dikasih tahu sama wali kelas, biar mereka paham apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka langgar. Bagaimana sikap siswa dalam tata kramanya pada guru, teman-teman, dan sekitarnya? Tata krama siswa. Untuk tata krama anak Semancis ya udah bagus, lumayan bagus sih. Gimana sih, namanya anak-anak ya, kadang mereka bisa menempatkan diri, kadang tidak. Apalagi kalau kita guru-guru, sebenarnya kita kan pengen asik sama mereka, tapi kadang merekanya malah ngebawanya jadi kayak teman biasa. Itu tergantung gurunya aja sih sebenarnya menyikapinya seperti apa. Kalau misalnya dia bisa membawa wibawanya, jadi anak murid tuh segan. Untuk tata krama sama teman-temannya sih Ibu lihat udah baik ya. Terus yang selanjutnya itu masalah apa yang sering muncul di sekolah terkait dengan kebekaan? Kalau di sekolah itu murid-muridnya rata-rata telat lah, yang gitu-gitulah, masalah anak sekolah. Tapi kadang ada juga yang masalahnya cukup berat. Ibu pernah sampai alih tangan kasus, karena kan udah bukan ranah BK. Kalau untuk dia udah nggak bisa nyambung ngomong sama kita, kan itu harus udah alih tangan kasus kan. Itu yang berperan dalam pelaksanaan layanan BK selain guru BK gitu. Kalau menurut Ibu ya, hampir semua layanan di sekolah, hampir semua elemen di sekolah itu membantu guru BK. Kayak wali kelas itu berperan penting banget untuk bantuin kita sebagai guru BK, karena apa-apa kan kita tahu infonya dari wali kelas. Terus guru mapel itu juga berperan penting.
penjaga kantin pun kadang itu membantu kita kayak ngasih info, Bu, anak ini begini-gini loh gitu. Jadi kayaknya hampir semua elemen itu membantu guru BK untuk melaksanakan layanan. Kegiatan disiplin seperti disiplin waktu, misalkan ya, dalam jam masuk sekolah, jam istirahat, jam pulang sekolah. Terus kalau model dalam berpotong rambut dan cara dalam berpakaian. Oke, untuk pertanyaan itu sebenarnya Semancis memang menerapkan kayaknya setiap sekolah punya aturan untuk potongan rambut, cara berpakaian seperti apa. Nah, tapi untuk itu Ibu dan koordinator BK Ibu, Bu Dalen itu sepakat kalau kita nggak mau ikut campur masalah kalau lagi ada murid dipotong rambutnya, kita nggak mau ikut campur karena sepertinya itu bukan ranah BK, karena itu ranah kesiswaan untuk mengatur rambutnya mereka, cara berpakaian. Ibu dan koordinator Ibu tuh cuma menegur aja kayak bajunya masukin nak gitu. Kenapa ini baju celananya kecil, kan di sekolah peraturannya nggak boleh kecil sekali celananya, kayak gitu-gitu aja sih, kayak Ibu nggak berani. SMA Ciseng sudah mengimplementasikan tata tertib dalam meningkatkan pendidikan karakter disiplin melalui kegiatan namanya melakukan tadarus tiap hari tertentu, mungkin hari Senin, atau mungkin selalu melakukan sholat berjamaah, Bu? Iya, kayak tadi Ibu udah bilang, Semancis itu setiap hari Jumat ngelakuin tadarus dan duha bareng gitu. Dan guru agama Semancis alhamdulillahnya membiasakan, tergantung sih, ada yang guru dia nyuruh muridnya ngafalin Asmaul Husna, yang kayak gitu-gitu. Jadi guru agama di Semancis alhamdulillahnya dia memiliki peran penting juga untuk anak-anak, membiasakan sholat duha, membiasakan tadarus sebelum belajar. Akhirnya karena mereka terbiasa ketika memulai pelajaran agama harus tadarus dulu, lama-kelamaan mereka kadang ada beberapa kelas yang memang tiap pagi sebelum mulai mereka udah tadarus sendiri tanpa harus disuruh gitu. Kadang ada yang sholawatan gitu sih. Terus hari Jumat juga untuk yang non muslim juga Semancis memberikan wadah, jadinya belajar mereka tentang agamanya. Ya, kalau di sekolah selalu diadain upacara bendera atau enggak? Oke. Ya kalau di sekolah sih ada upacara, tapi 2 minggu sekali. Seminggu pertamanya itu buat pembinaan wali kelas, dan seminggunya lagi untuk upacara. Kalau lagi upacara gitu, murid-muridnya selalu tertib atau enggak? Gimana ya disebut tertib? Enggak semua sih, kayaknya 50-50 istilahnya. Jadi ada yang tertib, ada juga yang enggak. Soalnya gimana ya, untuk masalah tertib kan udah kayak adat istiadat istilahnya. Maksudnya setiap sekolah pasti pas lagi upacara itu ada aja yang rusuh, ada aja yang nggak bisa diam kayak gitu. Nah begitu juga di Semancis. Jadi kita sebagai OSIS dan juga MPK kadang suka keliling, suka juga istilahnya ngider lah, bahasa kampung ngider buat kontrol anak-anaknya biar nggak berisik, biar bisa terkontrol lah istilahnya. Apakah pernah guru BK-nya masuk ke dalam kelas untuk mengajar? Kan biasanya guru BK itu ada jamnya ya, buat 1 jam masuk ke kelas ya kan? Oke, ada. Nah, itu seperti apa? Oke, saya dulu ya. Iya, boleh. Oke, kalau menurut saya sih kalau belajar sama guru BK istilahnya lebih terbuka gitu. Istilahnya lebih terbuka, lebih berat ngucapin gitu. Istilahnya yang maupun problem maupun masalah yang ada di diri kita, dari masalah teman, sekolah, dan lain, itu kita bisa terbuka dan guru tersebut bisa ngertiin apa yang saya rasakan. Adaptasi sama anak-anak SMA kan, anak-anak zaman sekarang gitu bisa mengadaptasi, terus juga bisa kayak istilahnya bukan kayak guru pas lagi di kelas, kayak sama-sama temen gitu aja. Gimana ya? Ya keren aja gitu Kak. Soalnya dari cara mengajarnya, cara penyampaiannya, metode-metode dia menyampaikan materi tentang pola pengembangan diri, terus juga ya gitulah pokoknya selalu pas dengan apa yang diinginkan oleh murid-murid gitu loh Kak. Terus juga dia itu orangnya kayak semacam guru tuh, dia itu kayak menganggap dirinya kita temen, gak usah anggap saya guru ya, kita temen gitu loh. Kalian mau ngasih unek-unek ke saya, kalian mau curhat ke saya, silakan. Biar nanti saya, kalau misalkan saya ada solusi,
ataupun ada motivasi biar nanti bisa saya sharing ke kalian semua. Kayak intinya itu kayak bisa saling brainstorming. Atau mau langsung kerja? Kalau saya sih lebih minat ke sekolah kedinasan ya, kayak misalnya IPDN, terus Akmil, terus Akpol dan lainnya juga gitu. Oh, cita-citanya? Ya insya Allah kalau rezeki sih Polisi. Kalau Jidan? Saya pengusaha Kak, kalau nggak pengusaha. Amin. Doakan ya semoga cita-citanya tercapai ya semuanya.